Baik, jumpa lagi kita di channel saya, channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai persamaan kuadrat bagian yang keempat. Dalam persamaan kuadrat bagian yang keempat ini akan kita bicarakan tentang sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu untuk kita bersama-sama belajar matematika di channel Ilmu Matematika. Oke, kita mulai aja sifat-sifat akar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah elemen bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, dia memiliki dua akar X1 dan X2. Karena dia memiliki dua akar X1 dan X2, maka dia mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah mempunyai dua akar positif. Artinya apa? X1 positif, X2 positif. Maka kalau ditambahkan berarti X1 tambah X2 positif. Kalau dikalikan X1 kali X2 positif. Dan D-nya lebih besar sama dengan 0. Kita tahu bahwa D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Himpunan penyelesaiannya adalah yang satu iris yang kedua dan iris yang ketiga dari sini. Kalau X1 tambah X2 kan rumusnya udah ada. X1 kali X2 rumusnya sudah ada. D juga rumusnya udah ada. Jadi kita tinggal masukkan aja kemari dari persamaan umum yang tadi. Kemudian kemungkinan yang kedua mempunyai dua akar negatif. Berarti kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian kalau bisa sama bisa berbeda ya. Penyelesaiannya juga sama, yaitu yang pertama iris yang kedua iris yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah mempunyai dua akar real berlainan tanda. Itu kalau sudah pasti, kalau satu positif satu negatif berarti hasil perkaliannya negatif. Tapi kalau penjumlahannya nggak bisa ditentukan apakah lebih besar 0 atau lebih kecil 0. Sedangkan kalau D-nya sudah pasti berbeda ya, berarti D-nya lebih besar dari 0. Oke, kita akan simak berikutnya. Contoh soalnya, jika persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 6 kurang M sama dengan 0 mempunyai akar-akar positif, maka nilai M adalah. Jadi, dia memiliki dua akar yang mempunyai akar-akar positif. Syaratnya tadi yang pertama X1 tambah X2 lebih besar dari 0. Jadi X1 tambah X2 itu rumusnya pada pertemuan sebelumnya adalah min B per A. Kalau kita substitusikan berarti 2 per 1 lebih besar dari 0. Ini adalah suatu pernyataan yang betul. Tapi tidak ada di sini variabel M. Yang kedua adalah bahwa X1 kali X2 lebih besar dari 0. X1 kali X2 rumusnya kemarin C per A. Berarti C-nya minus M-nya. Berarti kita tinggal masukkan min M per 1. A-nya kan 1. Lebih besar 0. Berarti kita dapatkan minus M lebih besar 0. Atau kalikan negatif semuanya berarti M-nya lebih kecil dari 0. Kemudian sifat yang ketiga adalah D besar sama dengan 0. D itu kemarin B kuadrat kurang 4AC. Kalau kita masukkan B-nya minus 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali minus M. Ini. Nah, lalu kita olah berikutnya. 4 tambah 4M besar sama dengan 0. Kalau ini pindah ke sini, 4M lebih besar sama dengan minus 4. Kalau sama-sama dibagi 4, berarti M lebih besar sama dengan min 1. Nah, berarti M-nya berada di antara minus 1 dan 0. Ada sama dengannya di sini, dari sini. Kemudian kita lihat lagi nilai P real yang memenuhi persamaan kuadrat min X kuadrat tambah P kurang 1X tambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar berlainan tanda.
Jadi kalau dia berlainan tanda tadi, X1 kali X2 lebih kecil dari 0. Nah, berarti C per A. C-nya 12 per A-nya min 1. Berarti ini sudah betul, tapi tidak ada di sini variabel P. Lalu kita ambil, ya, kita ambil dari sini, D-nya lebih besar 0. D itu B kuadrat kurang 4AC, tinggal masukkan aja. Berarti P kurang 1 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 12 lebih besar 0. Nah, berarti P kuadrat kurang 2P tambah 1 tambah 48 lebih besar 0. Kita sederhanakan, lalu kita faktorkan. Ternyata ini P kuadrat kurang 2P tambah 49 lebih besar 9. Ini tidak bisa difaktorkan. Dan koefisien P kuadrat itu ya tidak bisa difaktorkan, berarti kesimpulan kita adalah tidak ada harga P yang real, ya. Kemudian itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.